Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, wadah makan bergizi gratis ini dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung, Jawa Barat itu kini ditutup sementara. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makanan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Citatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Citatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025, namun mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini tuh kesulitan air, Pak. Yang pertama memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah itu tuh disebabkan debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, pasca keracunan makanan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Luragung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Mereka mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian diantaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Luragung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik sayanya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 petugas damkar Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mobil damkar yang mereka tumpangi terguling ketika hendak menuju ke lokasi kebakaran. Mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terguling di Desa Arela, Kecamatan Kahu saat hendak menuju lokasi kebakaran. Akibatnya 4 petugas damkar langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun 2 diantaranya terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tenriawaru Bone karena alami luka yang cukup parah. Kecelakaan terjadi saat mobil damkar hendak menikung, namun tiba-tiba sebuah motor melaju dari arah depan. Sopir berusaha hindari tabrakan, namun hilang kendali dan terguling. Menuju ke lokasi kebakaran. Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan tunggal. Mengakibatkan korban terluka saat terjadi kecelakaan. Ada berapa orang yang terluka, Pak? Ada 4, tapi yang 2 tidak terlalu. Yang 2 orang ini dirujuk ke rumah sakit kedua. Itu ada 2 korban kecelakaan lalu lintas yang kebetulan merupakan personil damkar yang
akan bertugas untuk melakukan pemadaman api. Sekarang sementara dirawat di Gadea. Salah satunya mengalami luka di siku, di pergelangan. Kemudian yang kedua itu mengalami luka di tulang belakang. 2 petugas yang alami luka berat masih harus dirawat di Rumah Sakit Umum TNRI Warubone. Sementara 2 petugas lain yang luka ringan sudah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil penyanyi dangdut menabrak seorang pemotor di Magetan, Jawa Timur hingga tewas. Mobil ini mendahului mobil lainnya dan menabrak motor tanpa penerangan. Tabrakan maut ini terjadi di jalur Magetan Ponorogo di Desa Tulung Kawedanan, menewaskan warga Giri Purno dan temannya dalam kondisi kritis. Selain kecelakaan ini membuat mobil yang dikemudikan warga Madiun berpenumpang 1 orang menabrak bengkel sepeda motor di pinggir jalan, keduanya mengalami luka. Tabrakan semua dalam kecepatan tinggi, sementara sepeda motor dalam kondisi tanpa lampu penerangan. Petugas Satlantas Polres Ngawi yang mendatangi tempat kejadian perkara melakukan evakuasi terhadap korban luka dan tewas ke Rumah Sakit Saidman Magetan. Pengemudi driver otomatis kaget ya. Kaget dia banting setir, spontanitas, banting ke kanan, langsung. Jadi pemotor masih anak-anak atau gimana, Pak? Ada 2 orang, 1 driver, 1 yang penyanyi. Oh, penyanyi 2? Penyanyinya 1, drivernya 1. Petugas Satlantas Polres Ngawi yang mendatangi tempat kejadian perkara melakukan evakuasi terhadap korban luka dan tewas ke Rumah Sakit Saidiman, Magetan. Habis kecelakaan untuk Innova menubur bengkel dari warga. Untuk supir mobil seperti apa? Untuk supir saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Saidiman Magetan. Dalam mobil itu ada berapa orang? Ibunya ada 3. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Magetan dengan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Seorang pria berusia 27 tahun di Sijunjung, Sumatera Barat diringkus polisi. Pelaku ini diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur berusia 14 tahun yang merupakan anak tetangganya sendiri. Tim Harimau Campo Polres Sijunjung, Sumatera Barat meringkus seorang pria berinisial ES 27 tahun di sebuah rumah. Ia terpaksa berurusan dengan polisi usai diketahui melecehkan seorang anak perempuan di bawah umur berusia 14 tahun. Selanjutnya pelaku digelandang ke Mapolres Sijunjung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, niat awal pelaku mencuri di rumah korban. Namun saat memasuki kamar, pelaku justru tergiur melihat korban yang tengah tertidur dan niat mencuri berubah menjadi aksi pelecehan. Pelaku merupakan tetangga korban, sempat buron selama 2 bulan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gudang produksi mebel di Jepara, Jawa Tengah ludes terbakar. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Kobaran api melalap gudang produksi mebel di Desa Bawu, Jepara. Banyaknya barang mebel dari kayu serta bahan finishing berupa minyak thinner, busa, juga kain sebagai pemicu api cepat membesar. Kebakaran diketahui warga setempat saat kondisi api telah membesar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah produksi sekitar. Akibat kebakaran ini, korban menanggung kerugian hingga 1,5 miliar rupiah. Kondisinya itu kita memang kebakarannya sudah laporannya yang agak terlambat ya. Mungkin karena memang pemilik rumah tidak ada di rumah. Karena ini kebetulan gudang mebel, di dalamnya juga banyak bahan-bahan yang sudah terbakar, thinner dan sebagainya. Api baru bisa padam sekitar 3 jam dengan melibatkan 7 armada pemadam kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek jaringan listrik. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.